say you're sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami anggota kelompok 8 yang beranggotakan Desinika Puspitasari, Angel Donata, Nabila Jessikrani, dan Nadila Oktavia akan membahas materi mengenai bulan sebagai satelit bumi, yang di dalamnya terdapat pembahasan mengenai yang pertama itu gerak bulan mengenai rotasi bulan dan revolusi bulan, yang kedua sistem penanggalan bulan, dan yang ketiga gerhana bulan dan gerhana matahari. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama itu gerak bulan mengenai rotasi bulan. Bulan adalah satelit bumi, tetapi bulan berrotasi seperti planet lainnya di sistem tata surya. Rotasi bulan merupakan gerakan bulan yang berputar pada porosnya. Bulan berputar pada orbitnya, sehingga kita akan selalu melihat sisi bulan yang sama sesuai dengan fasenya. Rotasi bulan pada orbitnya terjadi sekali selama 27 hari, tetapi untuk berganti bulan baru membutuhkan waktu selama 29,5 hari. Bulan berotasi dari barat ke timur. Dilansir dari Space, akibat rotasi bulan adalah penampakan bulan selalu terlihat sama, karena bulan merupakan satelit alami bumi yang selalu bergerak mengelilingi bumi. Ketika bumi bergerak mengelilingi matahari, bulan pun melakukan hal yang sama. Peristiwa ini disebut sebagai synchronous rotation. Bagian bulan yang menghadap bumi biasa disebut sebagai sisi dekat atau near side, sedangkan bagian bulan yang membelakangi bumi disebut sisi jauh atau far side. Contoh gambar mengenai rotasi bulan dapat dilihat pada gambar di samping ini. Selanjutnya, revolusi bulan. Selain berputar pada porosnya, bulan juga bergerak mengelilingi bumi yang disebut revolusi bulan. Yang pertama, revolusi bulan terhadap bumi, yaitu gerak bulan mengelilingi bumi dalam kurun waktu tertentu. Salah satu dampak utamanya adalah terjadinya pasang surut. Pasang surut terjadi karena tarikan gravitasi antara bumi, bulan, dan matahari yang berbeda-beda. Akibat dari revolusi, bulan akan tampak berubah-ubah jika dilihat dari bumi. Perubahan ini disebut fase bulan. Fase bulan dipengaruhi oleh posisi bulan terhadap bumi dan matahari. Yang pertama, fase bulan baru atau bulan mati, yaitu awal penampakan bulan mulai terlihat seperti seberkas cahaya lengkung. Posisi bulan saat itu sepihak dengan matahari atau konjungsi. Selanjutnya, fase yang kedua, fase kuarter awal atau first quarter, yaitu ketika bulan masuk pada fase seperempat periode revolusinya terhadap bumi. Pada fase ini, bulan terlihat sebagai bulan separuh antara fase bulan baru dan kuarter akhir. Kenampakan bulan berbentuk sabit. Selanjutnya yang ketiga, ada fase bulan purnama atau full moon, yaitu ketika bulan menempuh separuh lintasan orbit revolusinya terhadap bumi. Pada fase bulan purnama, posisi bulan terhadap matahari berada pada posisi yang berlainan pihak atau oposisi dengan matahari. Yang terakhir mengenai fase kuarter akhir atau last quarter, yaitu ketika bulan menyelesaikan 3/4 lintasan orbit revolusinya terhadap bumi, sama halnya dengan fase kuarter pertama. Pada fase ini, bulan berwujud separuh antara fase kuarter dan fase purnama. Wujud bulan berbentuk seperti bulan lonjong. Dapat dilihat pada gambar-gambar di atas. Yang pertama itu dia bentuknya seperti seberkas cahaya lengkung, nggak terlalu terlihat. Sedangkan yang kedua itu bulannya berbentuk seperti bulan sabit. Yang ketiga dia bulan penuh, sangat penuh. Dan yang terakhir itu dia berbentuk seperti lonjong. Selanjutnya yang kedua, tentang revolusi bulan bersama bumi terhadap matahari. Selain berevolusi mengelilingi bumi, bulan juga berevolusi bersama bumi mengelilingi matahari. Periode edar bulan mengelilingi matahari memiliki waktu yang sama dengan periode revolusi bumi, yaitu 1 tahun. Berdasarkan acuan revolusi bulan yang dalam 1 tahun mengitari bumi sebanyak 12 kali, maka kita mengenal sistem penanggalan bulan atau kamaria, yaitu dalam 1 tahun terdapat 12 bulan.
Pembahasan selanjutnya setelah membahas tentang gerak bulan yang terdiri dari rotasi bulan dan revolusi bulan, sekarang masuk materi yang kedua mengenai sistem penanggalan bulan. Sistem penanggalan bulan atau kalender bulan adalah sistem penanggalan yang didasarkan atas perhitungan fase bulan. Setiap hari dalam penanggalan ini menandakan satu lokasi bulan dalam berevolusi terhadap bumi. Sistem penanggalan bulan ini bermanfaat sebagai pedoman penanda waktu. Ia mengitari bumi dalam periode waktu 29,53 hari. Hal ini menyebabkan sistem penanggalan bulan memiliki jumlah hari antara 29 atau 30 hari dalam satu bulannya. Penanggalan pada kalender Jawa dan kalender Hijriah menggunakan acuan bulan sebagai pedoman penanggalannya. Sistem penanggalan lain. Lalu, setelah membahas tentang sistem penanggalan bulan, lanjut materi yang ketiga mengenai gerhana. Gerhana merupakan fenomena astronomi yang terjadi akibat benda langit berada dalam bayang-bayang benda lainnya. Fenomena gerhana terjadi akibat gerak revolusi bulan terhadap bumi dan revolusi bulan bersama bumi terhadap matahari. Atau mungkin yang dapat kita pahami, terjadinya gerhana ini akibat adanya posisi bumi, bulan, dan matahari yang membentuk suatu garis lurus. Nah, gerhana ini terbagi atas dua jenis. Yang pertama, gerhana matahari, dan yang kedua, gerhana bulan. Yang pertama, gerhana matahari. Gerhana matahari merupakan peristiwa tertutupnya matahari oleh bayangan bulan ketika bulan berada di antara matahari dan bumi. Posisi bulan saat itu berada pada fase bulan baru, yaitu sepihak dengan matahari atau konjungsi. Dilansir dari Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency, menyaksikan gerhana matahari secara langsung bisa mengakibatkan kerusakan pada retina. Kerusakan ini bisa bersifat sementara atau bahkan permanen. Makanya, pada saat terjadinya gerhana matahari, kita tidak boleh menyaksikannya secara langsung. Lalu, yang kedua, gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika posisinya berada pada posisi yang berlawanan dengan matahari atau fase purnama. Dari proses terjadinya gerhana bulan ini akan muncul bayangan yang terbentuk saat terjadi gerhana. Dua bayangan itu adalah umbra dan penumbra. Yang pertama, umbra merupakan daerah gelap karena cahaya matahari terhalang penuh oleh bumi. Gerhana bulan akan mulai tampak ketika bulan melintasi daerah umbra. Kemudian penumbra. Penumbra merupakan daerah samar akibat cahaya matahari tertutup sebagian. Penampakan bulan mulai redup ketika memasuki wilayah penumbra. Nah, setelah pembahasan yang dapat saya sampaikan, ada dua contoh soal mengenai pembahasan yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, mengapa bulan digolongkan sebagai satelit dan bukan sebagai planet? Jawabannya, bulan termasuk satelit karena bulan mengelilingi bumi dan bersama mengelilingi matahari. Yang kedua, apa perbedaan sistem penanggalan kalender Masehi dan Hijriah? Jawabannya, kalender Masehi dan Hijriah merupakan kalender yang berbeda. Kalender Masehi didasarkan pada perhitungan pergerakan matahari, sedangkan kalender Hijriah berdasarkan pergerakan bulan. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika dalam saya menyampaikan pembahasan ini ada kata-kata yang sulit dimengerti atau kata-kata yang sulit dipahami. Saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.